Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak ada 3 tanda ini, maka mantan adalah takdirmu selamanya. Ya. Jadi perpisahan itu sesuatu yang biasa. Ada begitu banyak orang yang bersama hingga tua, ya, yang memisahkan adalah takdir usia. Tetapi mereka bersama setelah melewati fase yang bernama perpisahan. Bahkan manusia pertama di dunia, ya, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, itu juga harus menjalani perpisahan terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang ketika tidak ada ketiga tanda ini, maka insya Allah mantan adalah jodoh yang ditakdirkan untuk kita selamanya. Ya, apa itu? Tanda yang ketiga itu tidak ada. Tandanya yang pertama, mantan menikah dengan orang lain. Nah, kalau mantan menikah dengan orang lain, paling tidak ketika mantan menikah, maka takdir jodoh mantan adalah bersama orang lain. Hanya saja kan memang yang namanya takdir jodoh, kita tidak pernah tahu. Ada orang yang berjodoh selamanya, seumur hidup. Ada orang yang berjodoh 10 tahun. Ada orang yang berjodoh 3 tahun. Ada orang yang pacarannya 5 tahun, menikahnya cuma 1 tahun. Ada yang 2 tahun menikah, dapat 1 orang anak, kemudian suaminya berkhianat dan bercerai. Nah, jadi jodoh itu begitu. Ada yang setahun, ada yang sekian tahun, ada yang selamanya. Maka saat mantan menikah dengan orang lain, maka pada saat itulah sementara waktu takdir jodoh kita dan mantan berakhir. Ya. Karena apa? Karena sekarang mantan sudah menjadi jodohnya orang lain. Ya tidak? Nah, tetapi bisa saja terjadi 3 tahun kemudian jodoh kita dan mantan ternyata baru dimulai seiring dengan perpisahan mantan dengan suaminya atau dengan istrinya. Karena tadi yang namanya jodoh itu bisa setahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa selamanya. Ya. Ketika tidak ada tanda ini, artinya mantan masih sendiri. Artinya mantan masih single, tidak punya suami, tidak punya istri, atau belum menikah. Artinya, insya Allah, mantan masih ditakdirkan berjodoh dengan kita. Muncul pertanyaan kemudian, Ustadz, bagaimana kalau sekarang mantan misalnya sudah bersama orang ketiga, sudah mencari pengganti kita? Nah, sekarang saya tanya lagi, mantan memang sudah bersama orang lain, mereka sudah menikah atau belum? Yang disebut jodoh jika mereka sudah menikah. Ya kalau bersama saja, setiap saat bisa berpisah kok. Ya, sangat tergantung kepada usaha kita yang ketiga nanti. Nah, jadi kalau tidak ada tanda ini, walaupun sudah berpisah dengan kita, mantan insya Allah
adalah takdir jodoh kita. Karena apa? Karena orang biasanya kan berpisah, bercerai untuk menikah kembali dengan pujaan hatinya. Tetapi ternyata mantan tidak menikah dengan orang lain. Artinya tidak ada tanda yang pertama. Mantan masih sendiri, ya. Kemudian tanda yang kedua yang tidak ada. Mantan berubah. Ya. Berubah pekerjaannya, berubah nomor teleponnya, tidak menggunakan media sosial, pindah rumahnya. Kita tidak tahu dia sekarang berdomisili di mana dan seterusnya. Karena semakin sulit mantan untuk bisa ditemukan, ya semakin sulit juga ya jodoh kita dengan dia. Walaupun bisa saja terjadi tanpa kita bayangkan, tiba-tiba ketemu dengan mantan. Bisa saja terjadi. Tetapi secara umum, kalau mantan tidak pernah pindah rumah, mantan tidak mengganti nomor teleponnya, mantan tidak mengganti pekerjaannya. Kita tahu dia bekerja di mana, rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa, alamat emailnya apa, akun media sosialnya apa. Nah, tidak ada yang berubah dari mantan. Harapan kita agar dia berjodoh kembali dengan kita sangat besar. Artinya, tidak ada tanda yang kedua ini. Artinya, tidak ada perubahan pada diri mantan. Manfaatnya banyak tuh. Kalau mantan tidak pindah rumah, ya, bisa saja ya. Kita misal mengerjakan sebuah amalan. Amalan itu kan kalau dari jauh, energinya sangat tergantung kepada bagaimana caranya kita mengamalkan. Ya, kita pun membutuhkan energi yang sangat besar agar bisa sampai amalan tadi kepada mantan. Nah, sebenarnya kan ada cara yang bisa lebih cepat. Misal sebuah amalan ya, kita bacakan amalan tadi pada segelas air. Ya, setelah kita amalkan, kita tiupkan ke air tadi ya. Nah, setelah itu amalan itu, misal air itu tadi yang sudah kita bacakan amalan tadi, kita siramkan ke jalan yang biasanya mantan lewati kalau dia mau keluar rumah ya. Nggak usah terlalu dekat rumahnya, terlalu kelihatan itu. Nanti setiap rumah zaman sekarang ada CCTV-nya. Pokoknya jalan yang memang biasa dilewati mantan saja, jauh-jauh saja, jarak 1 kilometer juga nggak apa-apa. Apalagi kalau kita tahu persis, kalau itu satu-satunya akses menuju ke rumah dia. Ya, kan pasti akan dia lewati kalau dia mau keluar atau mau kembali ke rumah dia. Jarak 1 kilometer saja dari rumahnya. Nah, kita siramkan di sana ya. Dengan harapan energi dari amalan tadi ketika mantan melewati akan lebih cepat meresap ke dalam diri mantan. Kalau menuju rumah mantan itu ada 2 akses jalan ya, airnya ditambah ya. Jadi 1 botol tuh, botol air mineral yang 1 liter tuh. Sebagian kita siramkan ke jalan yang ini, sebagian kita siramkan ke jalan yang lain dengan harapan, dengan doa kita semoga ketika mantan melewati, air yang sudah diisikan energi amalan tadi, ya, energinya akan meresap ke dalam diri mantan. Nah, itu cara kalau pengen lebih cepat ya. Apa yang bisa diamalkan untuk dibacakan ke air tadi? Nanti di channel kita ini ada begitu banyak amalan, cukup banyak. Nanti dibuka playlist, dipilih salah satu amalan yang paling memungkinkan untuk kita amalkan. Tapi jangan tergesa-gesa ya. Sekitar 1 minggu kita isi energinya, ya kita setiap selesai kita amalkan, kita tiupkan ke air tadi, kita simpan dulu ya. Kita tutup biar energinya tidak menyebar.
1 minggu kita amalkan, ya setelah itu baru kita siramkan ke tempat di mana biasanya mantan melewatinya. Nah, jadi itu caranya ketika kita berharap energi amalan kita lebih cepat sampai kepada mantan. Jadi kalau mantan tidak pindah rumah, tidak pindah tempat kerja itu sebenarnya manfaatnya banyak, ya. Atau kalau mau lebih uh, cepat lagi, tidak kita amalkan di rumah, tapi amalan tadi misal kita amalkan di pinggir jalan, ya, cari tempat yang parkirnya enak begitu. Bisa sambil duduk di atas sepeda motor atau mobil kita parkirkan. Nah, biasa mantan lewati, kita bacakan amalan itu dalam mobil, kemudian kita tiupkan ke arah jalan yang biasa mantan lewati. Nah, harapannya ketika dia lewat, ya udaranya dia hisap, energinya akan juga meresap ke dalam diri mantan tadi. Tanda yang kedua juga tidak ada. Mantan berubah, tidak ada. Artinya mantan tidak berubah. Ya, insya Allah kalau tidak ada tanda yang kedua ini, itu adalah tanda bahwa mantan adalah takdir jodoh kita. Yang ketiga nih yang paling penting ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting, kita merubah doa kita. Nah, kan banyak orang, aduh, sudah sepertinya doanya tidak terkabul. Dia berubah doanya. Ya. Dia berdoa misal agar berjodoh dengan orang lain dan seterusnya. Tanda ketiga ini juga tidak ada. Sejak berpisah hingga hari ini, doa kita tetap sama. Doa kita agar berjodoh dengan mantan selamanya dunia akhirat. Doa kita agar mantan kembali sebagai jodoh terbaik dalam hidup kita selamanya dunia akhirat. Nah, maka seperti yang saya katakan di awal, ketika mantan menikah, kita bertanya-tanya, masih mungkin tidak mantan kembali kepada kita? Maka saya bilang tadi sangat tergantung kepada usaha kita yang ketiga. Karena usaha yang ketiga inilah yang kemudian akan merubah jalan hidup dan jalan takdir kita dengan mantan. Mantan bisa saja kan berpisah, bercerai dengan pasangannya untuk jatuh cinta kembali kepada kita lagi. Artinya apa? Yang bisa merubah jalan takdir hidup kita dan mantan adalah doa kita kan. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, maka ketika ya kita masih terus berdoa, tidak pernah berhenti berdoa, misal ketika wanita nih ya, pertanyaannya juga sering nih, kalau sedang datang bulan bagaimana saya mau berdoa Ustaz? Datang bulan kan berdoa diperbolehkan, ya berdoa saja. Mau tidur kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita. Ketika pagi hari kita ingat mantan, kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita. Jadi berdoa terus tanpa pernah berhenti. Walaupun mungkin yang wanita sedang datang bulan, berdoa terus. Maka dengan doa kita tadilah dari tidak berjodoh, mantan berjodoh dengan kita. Nah, jika tidak ada 3 tanda ini, ya, mantan menikah, tidak ada tanda itu. Mantan masih sendiri. Mantan berubah, tidak ada tanda itu. Mantan seperti masih yang kita kenal dulu. Kita merubah doa kita, tidak. Doa kita tetap sama.
ya, dengan doa saat baru berpisah dulu. Maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan adalah takdir kita. Mantan adalah takdir jodoh kita selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.